Oke, nama saya Andi Kurai, Andi kurang kurus bray. Andi kurang kurus bray. Kalau ini namanya bro? Saya Noval Tidut, Noval tidak gendut. Anak STM bang. Oh iya. Gua suka tawuran bang, tapi bagian dokumentasi. Stand up tuh kayak gitu bang. Jadi materi yang sama kadang dipakai tempat yang berbeda belum tentu lucunya sama. Tergantung. Kadang orang diem aja, pendiam introvert. Pas naik lucu banget ada orang galak naik lucu banget ada kayak gitu-gitu. Jadi karena murni emang kalau stand up tuh emang sering nulis gitu. Nulis. Di pintu kamar mandi kagak muat. Jadi dimasukin pakai doang. Capek gua ketawa. Sumpah, beneran dia di Jakarta Utara ya. Selamat malam rekan-rekan Geria Kreatif. Hari ini saya kedatangan stand up komedi Depok. Ya, ini para ini nih suhu punchline. Suhuyo. Ya, jadi gue cuma mau ngobrol-ngobrol aja nih perihal stand up. Nah, kali ini gue mengarah ke stand up-nya atau mengarah ke organisasinya sih, ngapain komunitasnya aja, paling ya. komunitasnya Oke, kenalan dulu. Namanya siapa bro? Oke, nama saya Andi Kurai, Andi kurang kurus bray. Andi kurang kurus bray. Kalau ini namanya bro? Saya Noval Tidut, Noval tidak gendut. Nyiapin ya, udah nyiapin nih. Iya. Saya Andika, nggak tahu apa. Gue nggak nyiapin punchline soalnya. Gimana? Udah berapa lama nih stand up? Kalau saya dari 2014 bang, udah 10 tahun. Iya. Dan masih begini. Lu tapi sadar kan lu 2014 itu 10 tahun? Tapi alhamdulillahnya tahun ini, alhamdulillah saya orang Kristen, maaf ya bang. Nggak masalah. Ya puji Tuhan ya, puji Tuhannya. Puji Tuhannya saya baru balik kompetisi Comic Egg Revolution. Oh, Comic 17 Egg. besar ya. Wih, yang Bisa cek di YouTube bang. Wih, siap. Bareng Pak Usup dong. Pak Yusuf tapi dia nggak karantina, karena kan dia marinir ya. Jadi ada tugas negara yang nggak bisa di. Iya, berarti letting dia dong. Bareng sama dia kan. Iya. Oh, siap. Kalau ente bro? Saya Noval 8 tahun bang. Oh iya. Apa umurnya? Oh, sisa. Kalau dia Bahaya. ini namanya kan Andi Kurai bang. Stand up 10 tahun. Dia dulu awal masuk namanya bukan Andi Kurai, Indi Kiri. Jadi Indi Kiri lama-lama besar jadi Andi Kurai. Gue jadi grogi mau nanya apa gue. Gila dong, jauh-jauh banget ngomongnya. Gimana awalnya kenalan sama dunia stand up komedi? Karena kan ya di 10 tahun yang lalu ya generasinya Raditya Dika ya mungkin yang awal. Ernest. Siapa lagi tuh? Ada apa namanya? Ya Mo Sidik gitu ya. Mo Sidik. Nah, kenapa lo tertarik gitu dengan stand up komedi? Apakah lo gantungin hidup lo semua ke stand up komedi atau gimana nih? Sekarang sih. Kalau dulu kita orang gawe juga bang. Oh gitu. Iya. Jadi siapa dulu nih? Kita dulu mbak. Terserah. Oh nggak usah sebut ya bang saya. Kalau gue dulu 2014, gue bareng sama gue lulus SMK 2014 bang. Dan jurusan apa lo SMK? Gue anak STM bang. Oh iya. Gue suka tawuran bang, tapi bagian dokumentasi. Bagus. Saya kan bagian tameng paling. Oh iya, kadang-kadang kan, ayo. Lu kan zaman YouTube tawuran rame tuh, belum ada AdSense padahal kan. Jadi kalau mau disuruh bilang, sorry saya fotografer. Jadi gak dibatok bang. Jadi tuh dulu lulus dari SMK, nunggu ijazah. Akhirnya saya bantu-bantu jadi volunteer di TK gereja saya. Lama-lama jadi volunteer, suka tuh dunia ngajar. Pas 2014 saya ditetapkan jadi guru di situ. Nah sambil stand up tuh bang, karena saya kan gaji TK kan kecil ya, gajinya kecil orangnya gede kan. Jadi apa ya, kita pengen menyuarakan kesian juga ya guru-guru gaji kecil banget gitu. Keresahan gitu. Jadi apa nih seni yang bisa cuman ngebacot tapi lucu tapi apa orang seneng gitu. Nah stand up komedi bang. Makanya materi saya tuh rata-rata guru ngeluh mulu, yang penting lucu gitu ngeluh. Sampai sekarang. Dan sekarang saya
resign sih, karena kemarin ikut kompetisi. Oh iya, tapi sebelumnya belum ya? Belum. Sekarang ya fokus di Indo. 10 tahun stand up, juara stand up jarang. Tapi lomba makan udah 10 kali. Serius bang. Enggak, gue pernah juara juga lomba. Baru lomba makan kayak. Tapi lu kok ingetnya lomba makan dong apa sih? Nggak, emang kalau stand up comedian yang jadi keset ya? Iya. Gua nggak ngerti yang jadi keset siapa nih. Kalau lu kenapa bro? Masih Gua sambil dilihat jangan dimakan bro. Sambil dilihat jangan makan. Tenang bang, abang ntar nggak usah ngeliat saya yang makan. kalau gua sebenarnya udah tertarik dari stand up dari 2011 sih. Awal-awal ada tuh. Oh pas Metro TV ya. Nontonin kan 2012. Cak Lontong ya. Nah, 2012 gua masih SMA kan, masih di kampung. Gua sekolah di Pangandaran kan. Oh di pantai lu sekolah? Di dalam perahu nelayan. Gua di SMA kan, pengen gabung, cuman kan di kampung dulu belum banyak kan stand up Indo belum ada dulu kan. Maksudnya belum semasif kayak sekarang gitu. Ya udah gue pendem aja, gue cuma nonton pas 2016 baru gabung tuh pas udah di Depok. 2015 sebenarnya udah mulai nyari gitu, cuman belum berani gabung komunitas gitu. Pas udah lulus kuliah, udah langsung masuk aja stand up Depok 2016 gitu. Awalnya sih ya karena merasa di tongkrongan lucu aja gitu, karena seneng ngomong nih, seni apa nih yang cocok buat gua gitu kan. Pas lagi nonton di YouTube di warnet tuh ada nih ternyata seni ngomong di depan umum sendirian, terus yang dijual tuh lucunya gitu. Bisa ini kayaknya gua nih. Ternyata susah. Tapi bagus loh dia tongkrongan di warnet yang ditonton stand up loh. Kan Miyabi kan. Oh dia pakai hording bisa di. Pakai hording. Nonton stand-upnya pas sudah waktunya mau habis. Ini yang mengakibatkan kita main game online nge-lag bang. Ada yang buka ginian nih, ini nih dia. Padahal server di depan tahu ya gitu apa ya. Lagu-lagu Lasil ada kan dulu ya kan. Nah, lu kan udah lama nih 10 tahun ya kan. Nah, lu pertama kali lu mulai itu gimana tuh? Pertamanya kayak gimana tuh? Grogi kah, pusing kah, demam panggung kah, apa gimana tuh? Oh, pertama kali ya dikompres sih bang demam. Pakai tempra dong. Iya demam panggung bang, kayak nggak biasa ngomong kan, belibet. Terus dulu masih pakai materi orang, namanya ada peraturan di mana stand up comedian nggak boleh pakai materi orang. Masa? Sama nggak boleh pakai jokes kodian gitu bang, yang ada di buku-buku tebak-tebakan lucu. Dulu saya pakai gituan bang. Ternyata peraturan nggak boleh, harus ditulis sendiri berdasarkan keresahan sendiri gitu. Makanya dulu tuh ngomong-ngomong apaan gitu, jokes-jokes toilet, jokes-jokes bapak-bapak yang ditebak-tebakan, terus yang jokes-jokes yang ada di permen yosan tuh. Saya bawain tuh, kok nggak lucu ya, ini kenapa ya, apa gue gila bang? Kayak gitu awal-awal. Kalau gua deg-degan sih sebenarnya stand up comedian kayaknya siapapun sampai sekarang Pasti ya. pas deg-degan gitu. Mau tampil. Cuman kalau awal-awal tampil dulu ya lebih parah mungkin sih. Cuman itu kalau stand up comedian sampai sekarang pun walaupun udah lama, bahkan mungkin sekelas yang udah senior Panji gitu ya. Iya kalau mau tampil pasti ada deg-degannya. Deg-degan. Justru ada mitos di stand up kalau Nggak kita deg-degan, tampil nggak deg-degan biasanya pertanyaan, nggak lucu, iya, iya, pertanyaan. biasanya gitu. Apa gak dia mati rasa? Apa mati di panggung gitu? Kalau abang nanya awal pertama tampil, wah itu wah gila sih, kayak nggak sampai semenit gua turun kayaknya. Oh, nggak sampai semenit lu? Nggak sampai. Oh. Gua kayak anjing. Betul lu, apa nih gua? ejakulasi. Emang Ejakulasi Bang, ini gua. iya, itu maksudnya positif ya bang ya? Oh, iya. Iya, Udah arahnya kemana ini? Iya. Lanjut bang. Nah, terus pertama kali lu merasa yang paling lu tuh nggak ger, itu di mana sih? Pasti dong dari ratusan kali lu stand up, sehari taruhlah lu stand up 3 kali. Selama 10 tahun ini pasti udah ratusan kali lu datang kan acara. Ratusan panggung nggak? Ratusan ratusan panggung ya kan. Saya nggak pernah nyatet sih. Nggak pernah catetin ya. Iya Paling kan? nggak dokumentasi di itu ya. Iya, jadi kan pasti ada kalanya tuh lu tuh ini nyanyian gua nggak lucu nih, nggak lucu nih. Oh tempat yang paling dingin nggak lucu lu di. Momen ngebom gitu ya. Dulu pernah sih saya tampil di mall. Penontonnya tuh yang di eskalator. Jadi dia nonton sambil naik ke eskalator. Wah nggak lucu, langsung naik. Nggak gimana? Iya. Gua nggak ngerti gimana. Iya, jadi kayak misalnya tampil di mall bang, Oh. terus sampingnya ada eskalator. Penonton ada orang lewat nih naik ke eskalator, sambil jalan, nggak lucu. Maksudnya kayak gimana? Lu duduk dulu sih itu gitu. Ya gitu. Ada momen juga kayak emang dulu belum 1 tahun pertama kan belum tahu caranya apa ya,
asal aja gitu temanya. Penontonnya kakek-kakek bahas Gen Z kan. Iya. Dulu kagak ngerti bang ya kan. Sekarang udah lebih peka. Penonton kakek-kakek bahas asam urat ya. Siapa asam urat di sini jadi kayak relate gitu ya. Iya. Awal-awal 1 tahun pertama sih bego banget ya. Uniknya stand up tuh kayak gitu bang. Jadi materi yang sama kadang dipakai tempat yang berbeda belum tentu lucunya sama. Tergantung crowdnya. Karena frekuensinya kan beda kadang kan. Terus momentumnya beda. Kadang jok yang di SMA pecah ketika kita dibawain di Corporate. umur yang Tua ya. di atas SMA ya mungkin bukan mungkin lagi pasti bakal jarang yang kena gitu. Kalau SMA ke kuliah mungkin masih tipis-tipis sama lagi. Dulu ya benar kata Kurai, karena dulu kan belum paham ya. Jadi kita stand up dimanapun materinya sama gitu. Jadi apa sih nggak bisa menyikapinya gitu bang. Kalau sekarang udah tahu besok ada stand up di kafe. Tidak bahasnya untuk kafe apa ya? Dikasih gitu. tematik juga udah bisa ya. Materi yang sama kita kemas lah lebih milenial, lebih Gen Z, lebih atau yang buat boomer bisa lah kayak gitu. Oke. Yang masalah 8 tahun lu gak bisa. Iya. Geblek juga lu. Nah, misalnya anggaplah gua nih, ya kan gak pernah stand up. Terus pengen stand up gitu. Apakah murni bakat atau karena memang nulis? Kan ada stand up yang sukanya nulis. Iya. Nulis nanti baru di present gitu. Kalau lu berdua gimana nih? Nah kalau di stand up tuh ya menurut gua uniknya stand up itu bukan kayaknya bakat gua deh, nomor satunya tuh ya rajin nulis. Karena banyak banget tuh kalau lu tahu di orang-orang stand up kayak orang introvert kayak duduk diem aja kayak beda sama ngelawak gitu kayak dia memang bisa lucu tapi pas ngomong lucu banget karena emang kalau stand up itu penulisan dari sesuatu yang ditulis terus dibawakan di depan panggung gitu. Beda sama ngelawak kayak celutukan gitu-gitu ya, walaupun mereka juga sama sih Dan komedi terkonsep ya. Iya. Sketsa. Iya kalau Ya, ada sketsanya itu juga. kan menurut gue sama-sama ngelawak tapi beda gitu. Kalau yang ngelawak kan identiknya sama orang-orang yang ngocol, yang trying to be funny, yang penampilannya gimana gitu kan. Kalau stand up tuh enggak, kadang orang diem aja, pendiam introvert. Pas naik lucu banget ada orang galak naik lucu banget ada kayak gitu-gitu. Jadi karena murni emang kalau stand up tuh emang Penulisan. sering nulis gitu. Nulis dulu, Iya. dibawain di panggung. Konsepnya setup Terus sama seni apa berpendapat ya. Sebenarnya gue mau nanya nih, dari lama nulisnya tuh gimana sih? Nulis tuh apa yang ditulis? Apa dari gue kan taunya skripsi nih, pembukaan apa? Pendahuluan Daftar atau pustaka. daftar pustaka. Bab 1, Maksudnya bab itu 2 kan gitu ya. ya maksud gue apa sih yang kalian tulis awalnya sampai jadi Sebuah materi. sebuah materi? Nah kalau di stand up comedy itu kalau saya pribadi saya pakai mantra namanya. Mantra tuh saya ada 3. Saya gendut, guru, sama Kristen nih. Oh. Jadi setiap pembahasan saya tentang guru, misalnya saya lagi liburan, gue sebagai guru jarang liburan. Jadi gue sebagai guru jarang makan di sini, bisa masuk ke kuliner, bisa masuk ke transportasi, tematik. Jadi itu yang persona. Jadi nanti tinggal dibahas tuh bang. Gendut, gendut nggak bisa naik roller coaster gitu. Gendut nggak bisa duduk sila. Gendut nggak bisa berak di mana gitu kan. Jadi mulus di pintu kamar mandi kagak muat. Jadi dimasukin pas doang. Capek gue ketawa. Sumpah, beneran dia di Jakarta Utara ya, Ray? iya waktu ngejawab juga ya. Jadi udah 3 kali nih, masuk nyamping nggak bisa. Masuk kayak gini nggak bisa, dia udah mulus banget. Jadi pintunya doang dibuka digini. Pak jangan gak enak bang. Orang Depok jadi tahu, Jakarta Utara aja yang tahu bang. Sekalian bro, pas mau cebok lo cebokin dong. Gitu. Pakai mantra. Kalau gua, Lu ada mantra kan? Ada kalau gua personanya. sih kalau nulis nih, biasanya keresahan dulu bang. Kayak stand up Apa, kan Cuk? sebenarnya seni keresahan. Keresahan. Gue rasa nggak apa ya contohnya ya. Gue punya keresahan misalnya sama gue kan ngojek kan ya. Mau jaga apa lu? Ojol, Grab. ojol. Iya. Dia masih mau kerjaan ojol, petso. Yang penting nggak pinjol aja. Keresahan dulu, misalnya gue rasa gue tulis gue sebelnya sama penumpang pelit gitu. Baru tulis alasannya kenapa, contoh kejadian, baru tuh pancelannya misalnya kayak gue sebel nih sama penumpang ibu-ibu yang pelit gitu kan. Kayak kemarin tuh contoh kejadiannya kan, kayak kemarin gue nganter dari Margo City ke Lenteng Agung. Argonya 13.000, pas turun
dia bayar pakai 15.000. Gue bilang, Bu saya nggak ada kembalian Bu, 2.000-an nggak ada gitu. Ah masa Mas 2.000 nggak ada? Iya bener Bu nggak ada. Aduh gimana ya Mas ya? Yaudah Mas kalau gitu saya turunnya situ aja Mas, majuan dikit. Lebih dilebihin jaraknya. Dia emang nggak mau rugi gitu. Nggak mau rugi. Iya. Awalnya keresahan itu penumpang beli, padahal kita ojek tuh sebenarnya emang ada 2.000 diumpetin di Cangcut. Cuman emang pengen punya Berharap biar dilempengin aja ya kan. Cuman kadang kalau ketemu penumpang beli gitu, yaudah Mas saya turunnya situ aja Mas, majuan dikit gitu. Emang dia kagak mau ini ya, nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Jadi kalau gue polanya ya keresahan ya kan, opini dulu, opini alasannya apa, contoh kejadian, baru punchline-nya. Itu jadi hooknya tuh sama sih kayak bikin konten ya. Bikin podcast, bikin materi stand up ya harus ada hooknya. Hooknya kan sesuatu yang menarik, mau bertahan nonton kan. Iya. Misalnya lu tuh nggak suka sama kopi ya, nah itu hooknya kayak gitu. Nah baru tuh alasannya. Karena menurut gua kopi tuh bla 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 bla. Baru contoh kejadian. 30 detik pertama Iya, ya. kayak kemana tuh gua lagi ngopi bla bla, baru punchline-nya kayak gitu bang, polanya. Susah sih sebenarnya. Iya. Kalau mau belajar sih dari awal tulis resahnya aja dulu, nggak usah dicari lucunya. Iya. Banyak gua resah. Iya. Jujur dulu. Sekarang Bang. aja gua lagi resah. Karena kalau dicari lucunya malah jadi nggak lucu gitu. Iya. Kadang-kadang stand up emang komedi ya, tapi kalau kita nyari lucunya justru nggak Try boleh. to be funny ya. Iya, harus resahnya aja dulu, ntar ke bawah ada tuh belokan-belokannya gitu. Bang. Capek ketawa ya. Iya capek banget. Sekarang berarti udah full time ya, full time nggak kerja. Kalau lu emang nggak kerja? Kalau gua masih kerja bang di klinik hewan bang. Oh, Iya, jadi admin sosmed gitu, bikin konten-kontennya. Dia mah semua gitu. kerjaan diambil bang. nggak takut hewannya malah? Iya. Nguburin kucing juga ada nih. Iya. Saya job lah. Saya sebagai guru, saya. Enggak dia yang dulu. Masa iya nguburin kucing ngapain? Ya kucing kan di pet shop bang biasa kalau ada Ada yang kucing mati ya? meninggal, gak dibawa sama orang ya gua bawa pulang bang, gua kubur gitu. Jangan disate pokoknya. Iya, jangan gitu. Kalau dia resign udah jadi guru, sekarang lontang-lantung aja. Enggak, tapi masih ada sekolah sampingan. Kan kemarin saya 2 kaki. Sekolah alam. Luas banget ya. Iya. Enggak, ini ada sekolah sampingan di SMK Farmasi Armas Beji. Oh, Ya, ngapain lu di situ? Itu Mas, jadi penjaga sekolah. Ngajar tata boga makanya makan dulu bang. Dia ngajar tata boga tiap hari muridnya suruh praktek masak. Kagak pernah ada teori. Uang makan aman ya kan. Oke, sekarang bahas tentang komunitas nih. Yep. Komunitas di Depok nih, lo aktif juga di komunitas aktif Depok kan, berarti kan? Depok ya. Ngapain aja? Kalau kita kegiatannya pertama open mic. Open mic itu latihan. Jadi sebelum show kita tuh ini bengkel kita bang. Jadi kita latihan dulu. Gak apa-apa nggak lucu terus, tapi jangan tiap hari nggak lucu. Ini namanya kalau main bola kan ibaratnya kita passing dulu. Iya. Walaupun tendangan cong-cong ya kan. Tapi ya latihan dulu sebelum ke show atau ke lomba. Itu Ya, namanya open kalau mic ya. komunitas yang udah Depok nih, yang udah ini open mic udah pasti tuh Open wajib mic, kan, seminggu sekali. setiap hari Rabu jam 8 malam. Di Coffee Toffee Margonda 2. Itu udah markasnya tuh. Markas. Acara rutin yang kedua ada namanya POC bang. Jadi tuh Lomba POC internal. pingpong or komedi. Jadi Lomba pingpong internal. or komedi. Jadi kalau yang nggak lucu disuruh jadi atlet pingpong. Iya serius bang. Lomba internal ya. Lomba internal. Jadi nanti udah sering latihan kayak gitu, lomba internal. Nah acara yang ketiga ini acara sakralnya tuh namanya stand up night. Stand up gitu. night, hajatan per tahun. Wisudanya komik lah. Pokoknya lu kalau udah naik soon itu stand up night baru lu layak disebut komika gitu. Kalau belum berarti lu belum di wisuda istilahnya kayak gitu. Itu agenda paling wajibnya itu sih 3. Mungkin kegiatan-kegiatan Sisa tambahannya paling ya, ngejob-ngejob sih. Makrab, Ngisi acara. ngisi acara. Kadang kita collab juga sama komunitas Depok yang lain bang. Ntar kayak gitu sih ya. Iya. Pokoknya wajibnya tuh 3 tuh open mic, POC sama Sama sharing komedi. Oh iya, sama sharing. sharing tuh biasanya 2 minggu sekali tuh kita ada namanya komedi body ya. Iya, jadi sebelum bikin materi kita nulis bareng. Nulis bareng. Nah, nari ide nih, nyari apa nih, ya gitu. Jadi kayak abang nih sharing ke saya, materi gue gimana ya Val gitu, bareng-bareng lah gitu. Nah kalau program yang pengurus sekarang sih ada 3 bulan sekali kelas gitu bang. Kelas. Jadi semua ngumpul di satu ruangan kayak gini, ada gurunya pakai papan tulis gitu, nerangin.
Itu kelas. Kalau sharing beda lagi. Kalau sharing tuh kayak nongkrong tapi kita yang diobrolin stand up gitu. Jadi pada bawa buku, kita nulis keresahan lu gimana kayak gitu-gitu. Nah, kalau kelas itu lebih ke ngajarin gitu. Kayak gitu ada kurikulumnya lah istilahnya. Hari ini kita bahas tentang misalnya bagaimana menemukan punchline, delivery. Iya. Gimana cara mengasah delivery kayak gitu-gitu. Teknik-teknik ya. Ya itu Cuma ini ngebikin juga nggak? Kayak misalnya gue nih yang nggak tahu sama sekali stand up comedy nih, gue pengen coba gitu, gue tulis keresahan gue, nanti gue mampir ke sana gitu ngobrol, bisa tuh kayak gitu? Ya bisa. Boleh bang. Bisa. Cuman ditaruh paling akhir sih. Karena ini kesannya yang awal-awal dulu yang udah pada masuk grup gitu. Oh gitu. Nah ini gimana cara masuk grupnya di sana? Kalau di Depok sendiri tuh ya setiap komunitas aturannya beda-beda. Kalau di Depok tuh kalau di komunitas kita 10 kali open mic secara rutin baru kita masukin. Nah, selama belum 10 udah tuh dia kagak pernah masuk grup, datang bayar sendiri. Karena kenapa 10? Karena kita pengen lihat ini, Bang. Konsistensi ya. Kita komunitas komedi kan kita pengen lihat attitude-nya juga. Kalau udah 10 kali datang kan minimal kebaca lah gitu kayak attitude-nya nih layak enggak gitu kan. Takutnya kita asal masukin orang masuk stand up Depok tiba-tiba ngebom di mana ya kan, atau enggak bacok orang di mana kan, Bobo nama stand up Depok. Iya, stand up Depok gitu. Itu sih kenapa alasan 10 kali. Tapi emang 10 kali ya? 10 kali. Oke, cuci steam 10 kali buat. Iya bener. 10 kali gratis satu ya? Gratis ini sekali. Total member berapa yang aktif? Yang aktif udah dianggap bener-bener Kita ada bisa 50-an ya. Kalau di grup WA sih 35 kan 50. jadi grup WA juga ada 2, Bang. Ada divisi 1, Ada divisi 1, divisi 2. Divisi 2 tuh ibaratnya yang isinya udah artis-artis sih kayak Heri Hore terus Divisi 1 itu. ya pokoknya yang paling kelas atasnya lah gitu. Divisi 1-nya tuh ada kayak Viko, Heri Hore, Viko, Yura Keling. Pokoknya yang Pras Teguh juga ada sama Bang Abdur Arsyad ada. pokoknya itu yang udah artis banget lah gitu. Kalau yang kelas-kelas UMKM kayak kita nih. Tapi kita grup ada divisi 1. 2. Iya. Karena senior. Iya. Jadi anggotanya aja di grup WA-nya ada 50 gitu. 50. Terus sekarang juga kalau open mic gila juga sih bisa sampai 30 yang ngelis tuh, Bang. Sampai malam banget makannya. Sampai setengah 12 sih pernah ya. Karena udah antusiasnya pada Karena kemarin udah efek udah gitu masif ya. banget sih sekarang kan. Kompetisi ya. Beda banget sama dulu gitu. jadi ajang cari duit sih kayaknya. Iya. Lebih ke bertahan hidup bisa. Stand up tuh udah bertahan hidup Bang, pekerjaan. Tapi kadang-kadang ya, Bang ya. Kadang-kadang nih kalau ya, misalnya masuk stand up motivasinya uang biasanya nggak lama tuh, kadang datang sebulan 2 bulan udah keluar aja karena mereka nganggap anjing gua nggak dapet apa-apa di sini. Beda sama yang masuk karena dia Berproses orangnya seneng, ya, berkarya. seneng berkarya sama seneng nongkrong gitu. Kalau gue sih seneng ini, Bang, kayak Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Tapi gue seneng ini, Bang, kayak berkomunitas tuh kayak gue ngerasa sekolah lagi, gue punya keluarga lagi. Iya. Jadi seminggu sekali ketemu si gitu ini. Gue punya temen tukang ojek, Iya. punya temen dosen, ya kan? Bener. Mau lo jadi keluarganya dia, gue mah gak mau. Makanya Nah kalau lu jadi keluarga gue, Iya. makan lu kagak ada, gue ambil. tapi kan gue kasur gue gede sih, gue di atas turun tuh. Terus kalau dia tempatin dia login dong. Gue lokot langsung. Pokoknya kalau gue sendiri senangnya gitu karena beneran kayak ngerasa sekolah gitu karena kita ketemu nih 30 orang bareng-bareng. Berbeda-beda backgroundnya. Kita kan abis kelar open mic mau nongkrong di warkop tuh bareng-bareng lagi. Jadi backgroundnya dari macam-macam, background umurnya beda-beda, background kerja Profesi, beda-beda, iya. masalah hidupnya beda-beda. Iya. Serius kan? Masa iya bahas masalah hidup di situ? Wah banyak, Bang, ada yang orang dibuang, ya kan? Orang dibuang gimana? Orang dibuang dari kecil nggak pernah ketemu ayah ibunya. Ada juga anak angkat, jadi dia diangkat itu. Baru gue mau Pokoknya banyak, Bang, backgroundnya. Ada yang apa tukang tahu ya kan, ada profesinya macam-macam sumpah. Kayak warnanya banyak banget, jadi kan seru gitu kalau Seru ya? Seru. Nah terus tantangannya apa nih? Yang udah lo alamin selama 10 tahun, 8 tahun. Tantangannya adalah kalau gue pribadi, gue 10 tahun Bang, udah ikut audisi. Contohnya kayak Kompas TV nih. Iya. Gue ikut audisi dari Suci 5, Suci 6, Suci 7, 8, 9, enggak 10 ikut. Nggak pernah dapet. Nah, gue Suca pernah dapet Golden, tapi nggak ditelepon. Suca 3 bareng Marcel. Nomor dia soalnya. Enggak. Gue tungguin, gue kagak tidur. Mana Indosiar nih gitu. Tapi kebalasnya tuh gue berproses. Ternyata tahun ini
di Comic Egg Revolution. Jadi ternyata yang gak gue sangka-sangka, gue ngejar Susi Suca, ada yang kompetisi lain gitu ternyata. Untungnya lo masih bertahan ya. Masih bertahan ya. Kalau gue tantangannya ya, tantangannya kadang-kadang gue kan udah berkeluarga ya bang ya. Punya anak satu ya. Iya kadang-kadang kalau ya walaupun gue bilang ini komunitas, kadang-kadang kalau kagak ada job-job juga puyeng ya. Iya. Kadang kayak gue sih sebenarnya sebelum nikah udah ngomong sama istri gue, pokoknya gue mau stand up terus gitu. Sampai mati. Jadi gue punya slogan stand up sampai mati bang. Kadang kasihan gitu. Beras habis. Iya. Beras habis. Gini. Gue udah ngejanjiin istri gue bakal terkenal di tahun 2025 itu. Bener. Terkenal nih. Doain ada berdoa ya bang ya kan. Kalau tantangannya sih kadang kalau titik jenuhnya ya kadang ada sih gitu. Ada ya. Gak ada duit sebenarnya kan. Iya bener. Gak ada duit kan. Oh latihan mulu, stand up mulu, di job gak ada gitu. Iya. Sama kayak gue podcast mulu gak ada duit. Lama-lama produk masuk. Produk masuk. Siapa tahu ya endorse ya bang ya. Endorse kopi kan. Konsisten. Nah, sekarang gue mau minta lo contoh satu stand up yang gue juga belum pernah. Anggaplah lo gue mau stand up gue nih. Tolonglah gue di roasting lah gitu. Terserah lo mau roasting apa bebas gitu. Apa doang aduh. Gue minta di roasting deh sekarang deh ya. Kalau mesin roasting ada itu mesin. Oh itu berarti. Itu beneran itu mesin roasting Bang. beneran. Ya kita bang ini. Kita masukin situ. Kalau roasting kan sebenarnya penghargaan buat yang terkenal. Iya. Kita naikin. Nah, kalau gue jangan jatuh ini belum terkenal. itu juga roasting bro. Jatuhnya bukan ini yang ngelunjak ya. Mungkin ini aja kali bang. Contoh beat kita masing-masing. Nah, iya gimana gitu. Iya. Langsung nih bang. Oh, langsung. Nah kalau saya ada beat saya kayak gini bang. Menurut saya keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Dan punya keluarga lengkap tuh enak. Punya bapak, punya ibu. Nah saya tuh nggak ngerasain kayak orang-orang punya keluarga yang lengkap, bapak ibu. Saya cuman punya mama gitu. Karena bapak saya udah ninggalin saya pas usia 2 tahun. Jadi otomatis mama saya membesarkan saya. Saya dibesarkan, kebesaran. Ini bohongan apa bener nih? Bener bang dibesarkan. Tapi bener bang, bapak saya udah nikah lagi. Ninggalin. Anaknya gitu juga. Gen dari bokap lu. Gen dia. Mau dia kayak gimana udah. Kayaknya bukan bakat stand up, bakat gendut ya. Oke. Nah, harapan ke depan apa nih? Lu dulu apa gua dulu, Ray? Lu lah yang mulai. Kalau gua harapan gua secara pribadi ya gua pengen punya kaya. sesuatu ya. Pengen kaya. Pokoknya gua pengen hidup dari karya stand up comedy ini. Cuman ya itu nomor 2 lah, nomor 1 itu gua pengen Bohong bang dia mah. Serius, Bang. Off cam juga enggak kayak gitu ngomong. Gue pokoknya sebenarnya pengen punya hasil dari stand up comedy ini, tapi sebenarnya itu nomor 2 aja lah, nggak apa-apa. Nomor 1-nya gue pengen si Allah gitu selalu. Gue pengen selalu dikasih semangat buat ada di dunia stand up comedy ini gitu. Jangan sampai malas-malesan gitu, karena gue yakin kalau kita konsisten juga lama-lama bosan. Kalau kita konsisten juga lama-lama jadi. Itu kalau harapan buat pribadi, kalau harapan buat komunitas stand up Depok, gue sih pengennya makin solid, komiknya makin berkualitas, makin banyak. Komika yang lucu ya. Gitu, jobnya makin banyak ke komunitas. Iya. Yang paling penting solid sih gitu buat komunitas. Solid. Kayak pernah Iya, denger ya rame ya kemarin. Solid. Oh, beda. Bantengnya jadi lucu. Ini bukan banteng. Gua kata yang tadi. Kalau lu Ray. Kalau gue sih harapannya, Harapan pribadi dulu. tapi ini nggak apa-apa bang ya? Nggak, bukan siwar apa? Pesiwar apa? Siwar apa? Apa sih? Bukan star syndrome. Iya, gimana sih? Enggak, ini harapannya tahun depan gue ini bang main film. Harapan aman. Enggak, tapi beneran bang. Iya. Ya, nama filmnya Comic Egg Revolution. Oh, Iya, mantap. walaupun jadi pemeran pembantu. Cameo. Iya. Ya, aku ngepel. Hebat. Gua sebelumnya gua minta tanda tangan dulu ntar ya. Susah lo ketemu artis lo tanda tangan dulu gue inget. Awan bang, sekarang masih lontang-lantung. Januari udah. Harusnya kan orang lontang-lantung minimal ada yang berkurang. Ini lontang-lantung terbukti.
Aduh, ya guys, mampir ke IG-nya mereka Stand Up Comedy Depok. Terus yang mau nonton open mic-nya di Coffee Toffee. Coffee Toffee nanti di IG-nya juga lengkap. Jadi thank you guys malam ini. Sama-sama, Bang. Jadi gua udah dikasih kesempatan ngobrol sama calon artis, ya kan? Bang, jadi nggak enak deh, Bang. Ngobrol sama calon artis, ngobrol sama ini apa ya lo? Lagi nomor 2 lagi tadi bilang munafik, Bang. Ngomong sama orang yang pengen kaya. Pengen kaya. Gua nggak berani ngomongnya. Mau ngalahin Bob Sadino dia. Pakai cara pendek juga. Pengen kaya. Ya jadi gitu aja buat malam ini. Selamat menonton. Nanti kalau yang mau menonton, kalau mau daftar atau mau mengundang mereka berdua bisa juga nih nanti gua Alhamdulillah, Bang. kasih. Kalau bisa 5 menit ke depan ada yang ngundang. Kan belum diedit. Oh, belum diedit dulu. Iya, siapa tahu 5 menit Ada ke yang depan. ngundang ya kan, jadi ntar dia nggak bosan ngomong sama kucing boleh. Jadi ada teman buat ngomong gitu. Ya jadi gitu aja buat malam ini. Terima kasih, selamat malam. Malam.